itu satu ekor kambing diatasnamakan atau patungan oleh beberapa orang, atau satu ekor sapi diangkat lebih dari 7 orang. Nah, apakah kurban yang semacam itu dibolehkan secara syariat? Apakah juga itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ada fenomena di masyarakat kita melakukan ibadah kurban di beberapa instansi seperti sekolahan, madrasah dan lain-lain, yang melakukan kurbannya itu satu ekor kambing diatasnamakan atau patungan oleh beberapa orang. Mungkin satu kambing ini diangkat bareng-bareng satu kelas namanya, atau satu ekor sapi diangkat lebih dari 7 orang, satu sekolahan itu patungan mendapatkan satu ekor sapi. Dilakukan kurban pada momen Idul Adha. Lah, apakah kurban yang semacam itu dibolehkan secara syariat? Apakah juga itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ada artinya di hadapan Allah atau tidak? Baik teman-teman sekalian, yang pertama kita akan menjawabnya dari sisi pakem melakukan ibadah kurban secara khusus pada momen Idul Adha. Kita akan mengambil satu pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau mengatakan tentang ukuran mestinya atau idealnya satu kambing itu untuk satu orang. Beliau mengatakan dalam pendapat beliau, tujzi'u asyatu an wahidin wala tujzi'u an aktsara min wahidin. Bahwa kalau kurbannya ini berbentuk satu ekor kambing, maka satu ekor kambing itu hanya cukup atas nama satu orang saja. Maka tidak boleh melakukan kurban satu ekor kambing lebih dari satu orang gitu. Ini pakem pertama. Kemudian yang kedua, untuk hewan berupa sapi atau berupa onta, beliau juga mengatakan apa? Wa tujzi'u al-badanatu an sab'atin wa kadza al-baqaratu sawa'un kanu ahla baitin au buyutin. Bahwa kalau kurbannya ini berupa onta atau sapi, maka cukup atas nama 7 orang. Baik 7 orang itu dalam satu rumah hidupnya, maupun 7 orang itu berbeda rumah gitu. Tapi yang jelas bahwa untuk sapi dan untuk onta itu cukup atas nama 7 orang. Baik teman-teman sekalian, maka kalau kita melihatnya pada pakem ibadah kurban sebagaimana disampaikan oleh kalangan Syafi'iyah tersebut, maka kalau ada orang melakukan kurban satu ekor kambing lebih dari satu orang, atau satu ekor sapi lebih dari 7 orang, maka secara umum ibadah kurban khususnya pada momen Idul Adha maka tidak dianggap sebagai kurban yang sah gitu. Namun jawaban yang kedua, bahwa secara umum pula bahwa melakukan ibadah kurban pada momen Idul Adha itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dilakukan maupun tidak dilakukan maka orang tersebut tidak mendapatkan dosa, baik dia mampu maupun tidak mampu. Karena para ulama jumhur atau mayoritas ulama hanya menyebutkan bahwa melakukan ibadah kurban bagi yang mampu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian yang ketiga, jawabannya ini untuk mengambil jalan tengah atau benang merah antara boleh dan tidaknya. Nah, teman-teman sekalian, momen Idul Adha yang di dalamnya juga ada haji bagi yang mampu melakukan haji, dan yang belum mampu melakukan haji boleh hanya melakukan ibadah Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban tadi. Itu bagian dari salah satu syiar Islam. Nah, karena ini bagian dari syiar Islam, maka siapapun kita sebagai seorang muslim sudah semestinya ikut menyemarakkan Idul Adha tersebut. Namun demikian, ada yang memang mampu menjalankan ibadah kurban sebagaimana mestinya tadi, satu kambing satu orang, kemudian satu ekor sapi untuk 7 orang, itu kalimat ideal gitu.
Namun boleh nggak kalau satu ekor kambing untuk satu kelas, mamanya gitu, atau satu ekor sapi untuk satu sekolahan? Maka secara umum itu tidak ada masalah, namun pahala khusus untuk Idul Adha-nya memang tidak dapat. Tapi tetap dia boleh melakukan itu dan ibadah kurbannya tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orang yang melakukan kurban itu tetap dia ikut menyemarakkan secara umum syiar-syiar Islam. Maka kalau ada teman-teman guru yang mengajak anak muridnya untuk patungan melakukan kurban juga baik, karena setidak-tidaknya kita ikut meramaikan, ikut menyemarakkan adanya ibadah kurban walaupun itu belum sempurna. Namanya latihan kurban, belum kurban yang sesungguhnya. Namun tetap boleh saja, nggak ada masalah. Daripada tidak ada sama sekali, dalam artian orang waktunya kurban diem-dieman tidak ada yang melakukan karena tidak ada yang mampu, maka lebih baik tetap melakukan walaupun belum sempurna. Lah, daging hewan kurban tadi itu dianggap seperti sembelihan biasa dan menyemarakkan momen Idul Adha itu mendapatkan nilai sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka moga-moga nanti ke depannya teman-teman yang sudah melatih anak-anaknya, santri-santrinya untuk melakukan latihan kurban tersebut nanti di tahun-tahun berikutnya bisa melakukan ibadah kurban sebagaimana mestinya. Baik, demikian teman-teman sekalian, moga-moga bisa bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.